Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir pada kesempatan ini merayakan 1 Muharram 1446 Hijriah karena dorongan akidah, dorongan keimanan kita untuk mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airillah, dan demikianlah ketetapan agama Allah. Sesiapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu berangkat dari ketakwaan di dalam hatinya. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Semoga insyaallah kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulan yang begitu mulia. Allah nyatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Allah menyampaikan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang merupakan ketetapan Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada empat bulan yang terhormat, 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, dan inilah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau mendolimi dirimu sendiri di 4 bulan itu. Alamu annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan arba'atun hurum dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna zamana qad istadar, sesungguhnya zaman itu terus berputar. Kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, sejak Allah di awal menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, dan dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, di antara 4 bulan haram itu ada 3 bulan yang berturut-turut, yakni Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar, dan ada 1 bulan yang terpisah, yakni bulan Rajab suku Mudhar. Alladzi baina, sesungguhnya dia terdiri dari bulan Safar, yakni Jumadil Akhir, dan juga di bulan Sya'ban. Maka kalian yang makan Allah Subhanahu wa taala, selain apa yang disampaikan oleh para ustadz kita tadi mengenai peristiwa yang begitu mulia yang terjadi di bulan Muharram, momentum hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perpindahan baginda Nabi dan kalangan para sahabat dari Darul Kufur menuju ke Darul Islam. Sesungguhnya dalam sejarah peradaban manusia, bagaimana Allah mengkisahkan peristiwa yang begitu agung yang terjadi di bulan Muharram yang mulia ini. Di antaranya adalah taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu diterima oleh Allah di tanggal 10 bulan Muharram, ketika dia berdoa, Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka saudaraku sekalian, kita yang hadir di majelis ini, posisi kita sebagai masyarakat ataukah sebagai seorang pemimpin, maka kita jadikan momentum bulan Muharram ini sebagai bulan pertaubatan kita secara massal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita yang sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, maka berupaya
di setiap hari kita, apalagi di bulan Muharram ini, memperbanyak kalimat istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, atau dengan kalimat istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saudaraku sekalian, yang kedua, bagaimana kisah yang terjadi di bulan Muharram yang mulia ini? Allah kisahkan dalam Quran surat Hud ayat 41, yaitu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah mengisahkan ketika Nabi Nuh alaihi salam mengumumkan kepada pengikutnya, naiklah kalian itu semuanya ke bahtera itu, ke kapal itu, dengan mengagungkan asma Allah di waktu berlayar dan di waktu kapal itu berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku itu Maha Ghafurur Rahim. Kemudian tatkala kapal itu telah berlayar dan mendapati air yang tingginya seperti gunung, dan dia mendapati anaknya Kan'an di tempat yang kejauhan, maka dia mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku sayang, datanglah kemari, maka disayang kau akan selamat. Maka anaknya Kan'an mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya wahai ayahku, aku tidak akan mengikutimu, karena sesungguhnya aku akan naik di atas gunung untuk menyelamatkan aku dari air bah ini. Sehingga Allah menghancurkan Kan'an dan juga orang-orang kafir. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, dan demikianlah keberadaan orang-orang zalim itu, diputuskan keberadaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Ibrah yang kita ambil adalah, saudaraku sekalian, di negeri yang kita cintai ini, berbagai problematika yang kita temukan dari kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Sebagaimana apa disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yasin Abu Fadil tadi, judi online, bahkan beberapa data menyebutkan ada sekitar 3,5 juta masyarakat Indonesia terpapar judi online. 80%-nya itu adalah generasi muda, dari anak SD sampai seterusnya. Kemaksiatan yang lainnya, korupsi merajalela di mana-mana. Sumber daya alam yang mestinya diperuntukkan oleh rakyat justru kemudian dikuasai oleh para oligarki. Maka jika kita diamkan persoalan ini, kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka negeri kita ini akan hancur, akan binasa, akan dikuasai oleh para oligarki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga apa yang mesti kita lakukan adalah kita harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sebagai bahtera, sebagai kapal yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, yang akan menjadikan negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa di bulan Muharram ini terjadi peristiwa yang begitu agung tatkala Nabi Musa alaihissalam dan juga kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal sebagai hari Ashura. Sehingga kemudian kita dianjurkan, disunahkan untuk berpuasa di dalamnya. Nabi SAW menyampaikan, afdhalus siyam ba'da Ramadan, sesungguhnya seutama puasa setelah Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah, al-Muharram, yang di bulan ini, di bulan Muharram. Maka benar-benar kita pergunakan bulan ini, saudaraku sekalian, momentum bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah, momentum bagi kita untuk terus memperjuangkan agama Allah, demi untuk menjadikan negeri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jadikan momentum Muharram ini sebagai pergantian tahun, sebagai muhasabah untuk kita semuanya. Bukankah Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, ya bana Adam innama anta ayyam idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah perputaran hari demi hari.
apabila sehari setahun waktumu pergi, bukan berarti umurmu semakin panjang, tapi itu artinya engkau semakin dekat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergantian tahun telah berlalu, itu menunjukkan jatah hidup kita di dunia ini telah berkurang 1 tahun. Maka dari itu saudaraku sekalian, hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sebentar, dan itu tidak akan pernah terulang kembali. Maka mestinya kita menjadi umat yang cerdas, yang senantiasa mencatatkan dalam sejarah untuk terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar syariat ini bisa diterapkan secara kafah di negeri yang kita cinta ini, dalam naungan institusi yang mulia Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah. Demikian yang kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.